Oke, selamat siang sahabat trader mania GK Invest Semarang. Jumpa lagi di channel YouTube dan channel mingguan kita, yaitu webinar rutinitas dari satu mingguan GK Invest Semarang. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau kita kasih yang namanya analisa-analisa tentang peluang emas di kuartal pertama tahun 2021. Oke, bersama saya Edi Hartoyo selaku SPV Supervisor dari GK Invest Semarang. Untuk 1 jam ke depan kita akan mengulas tentang peluang emas di kuartal pertama ini. Oke, teman-teman, sahabat trader mania, untuk kali ini kita akan mengulas mulai dari tahun-tahun yang kemarin dulu ya. Oke, coba kita flashback dari tahun 2008. Tahun 2028 harga emas di kisaran harga 600 troy ounce US dollar ke angka 840-an troy ounce US dollar. Nah, di sini terjadi yang namanya penurunan. Itu di area bulan Februari ke bulan Maret. Nah, ini tahun 2008 kurang lebihnya dari yang namanya bulan Februari ke bulan Maret. Akhir-akhir Februari ke Maret dia cenderung ada penurunan. Dari 688 troy ounce US dollar ke 644. Kurang lebihnya ada 40 poinan. Nah, sahabat trader mania, di sini kita ulas kembali nih. Untuk tahun ini, tahun 2021 ini, kurang lebih kemarin juga emas sudah melejit nih untuk di awal tahun itu di angka sampai 1959. Terus untuk sekarang runningnya harga di kisaran 1790-an ya, teman-teman. Oke, untuk bulan berikutnya ini kita daily chart bulan berikutnya. Tahun 2009 itu di harga 800-an sampai ke harga 1200-an. Oke. Untuk di bulan Februari sampai ke Maret itu juga cenderung ada penurunan dari 2028 kemarin di story-nya tadi di harga 680-an ke harga 640-an itu ada penurunan untuk Februari ke Maret, dan ini sudah yang namanya menginjak dari yang namanya kuartal pertama di akhir, yaitu dari Februari ke Maret. Itu mulai dari pertengahan ke akhir, yaitu cenderung dari Februari ke Maret dia ada penurunan lagi dari harga 1006,20 US dollar US dollar ke harga 882,90 US dollar. Artinya di sini ada penurunan kurang lebih ada 100 poinan lebih. Nah, sahabat-sahabat trader mania, kalau kita lihat dari yang flashback nih, dari tahun 2008, 2009 ini, kita bisa yang namanya jadi sedikit acuan ya, atau patokan untuk harga emas di bulan Februari atau Maret dari 2 tahunan terakhir 2008, 2019, 2008 sampai 2009 itu ada penurunan untuk Februari ke Maret. Nah, ini kurang lebih saat ini juga di akhir-akhir Februari mendekati Maret. Ini kemarin juga sudah yang namanya ada penurunan dari harga 1850-an ke harga 1760. Kemarin terendahnya di 1760. Itu sudah kurang lebih penurunannya hampir ada 90 sampai 100 poin ya, sahabat trader mania. Untuk tahun 2010 untuk selanjutnya coba kita lihat apakah dia akan ada penurunan ataukah ada kenaikan di bulan
Sama ternyata untuk sahabat trader mania di bulan Maret ini dia di pertengahan Maret sampai akhir Maret dia agak cenderung turun dari harga 1100, terus ada penurunan sampai 1084, terus dia agak kembali rebound di awal Maret itu di 1145 dan turun kembali lagi di sampai yang namanya akhir Maret itu sampai di harga 1084. Artinya di sini masih dominan di bulan Maret dari bulan Februari ke Maret, dari tahun 2008 sampai 2010 ini ada penurunan. Nah, sahabat trader mania, ini kita perlu flashback kembali apabila kita trading ataupun kita yang namanya transaksi untuk di gold atau XAUUSD, perlu kita perhatikan juga data-data 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir atau bahkan 15 tahun terakhir. Karena apa? Di sini nanti kurang lebihnya harga emas itu akan berkutat atau dia akan kembali downtrend atau uptrend itu melalui yang namanya dari historical yang lalu-lalu. Nah, untuk sahabat trader mania jangan lupa ini kita sudah dari 2008 sampai 2010, dari bulan Februari ke Maret cenderungnya ada penurunan. Oke, next kita lihat di tahun 2011 apakah ada penurunan. Oh, di sini sahabat trader mania di bulan Februari akhir dia di harga 1440-an itu, terus di bulan Maret ada penurunan sampai 1380. Artinya di sini juga terdapat yang namanya penurunan 60 poinan. Nah, sahabat trader mania GK Invest Semarang, jangan lupa di sini kita selalu yang namanya lihat historikalnya. Dari 2008 sampai 11, 2008, 2009, 2010, 2011 ini Februari ke Maret cenderung ada penurunan. Setelah itu habis dari yang namanya Maret sampai yang namanya Mei di 2011 dia ditarik naik. Nah, jangan lupa kalau yang namanya mulai dari pergantian dari tren atau dari uptrend ke downtrend, kita jangan lupa yang namanya kasih stop loss atau buy stop atau sell stop ya, sahabat trader mania. Kenapa? Jika kita trading tanpa yang namanya manajemen risiko, otomatis di sini kita juga seperti kayak gambling ya. Kita bukan dagang, tapi kalau misalkan dengan sistem analisa atau misalkan secara yang namanya perhitungan dan secara berita juga kita bisa evaluasi dan kita bisa lihat, itu otomatis kan kita basicnya seperti orang dagang. Nah, di sini yang kita harapkan dalam trading itu kita seperti orang berjualan. Kita di sini berjualan. Prinsipnya bukan gambling. Oke, next sahabat trader mania kita lihat di tahun 2012. Nah, ini terekstrim dan terparah yang namanya dari Februari ke Maret sampai yang namanya Mei dia downtrend turun rally dari harga 1700-an 1700-an 1790 1,60 ini dia di akhir Februari, terus dia turun dalam sehari dia sampai 100 poin lebih. Itu di Februari ya. 1791 ke 16 ke 7 ke 1663 atau 1704. Nah, ini hampir 100 poin lebih dan dilanjut turun sampai di bulan Mei itu sampai 1527. Dari 1791 ke 1527 kurang lebih ada 270 poinan. 260 atau 70 poin. Ini dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, sahabat trader mania dari tahun 2008 sampai tahun 2012 ini cenderung dari Februari ke Maret dia rally turun, ada penurunan. Nah, apakah 2021 ini nanti juga akan sama? Nah, biasanya ini historical kalau 5 tahun berturut-turut atau bahkan lebih 5 tahun itu biasanya akan terulas kembali di next tahun 10 tahunan ke depan. Nah, artinya kalau dari tahun 2011 tadi dia sudah menandakan yang namanya ada penurunan, kurang lebihnya hampir sama lah, ada penurunan juga untuk tahun 2021 ini dari Februari ke Maret. Oke, next kita lanjut di tahun 2012, 2013 untuk selanjutnya.
dia juga ada penurunan dari Februari. Dia sempat yang namanya turun dulu di pertengahan 1554 atau 1554 naik ke 1620. Ini ada kenaikan, habis itu dia dilanjut yang namanya turun lagi di harga 1550-an dan sampai yang namanya bulan Juli itu dirally sampai 1179. Artinya masih fase-fase atau bulan-bulan Februari, Maret sampai yang namanya Mei ataupun Juli. Di sini berdasarkan 2008 sampai 2013 ada yang namanya kecenderungan untuk turun atau untuk yang namanya kembali koreksi. Nah, teman-teman, kalau mungkin di awal tahun kemarin kita sudah yang namanya buy untuk naik, nah nggak apa-apa. Di situ kita simpan dahulu. Karena apa? Pasti nanti ketika yang namanya kembali awal tahun lagi, dia pasti juga akan ada kenaikan lagi. Nah, teman-teman kalau misalkan dia udah yang namanya di GK Invest sudah bertransaksi dan sudah buy di atas, ditahan dulu aja. Kita top up, tambah dana, dan di sini jangan sampai yang namanya kita nggak perhitungan dari ketahanan dananya. Nah, karena apa? Kalau ketika kita trading tidak tahu yang namanya ketahanan dana, otomatis di sini sama aja dengan gambling. Nah, oke, sahabat trader mania, kita next di tahun berikutnya. Tadi 2013, kita ke tahun 2014. Harga emas itu di kuartal pertama dari yang namanya bulan Februari terus ke Maret, ini dia ada yang namanya kenaikan dulu, terus habis itu di pertengahan Maret dia turun sampai akhir Maret sampai ke April dan dilanjut sampai yang namanya di November 1131. Di sini harga masih geraknya di harga 1300 sampai 1100. Artinya apa? Di sini dari Februari, Maret itu cenderung walaupun ada kenaikan pasti ada yang namanya pembalikan atau koreksi yaitu dalam. Nah, teman-teman di sini kita perhatikan dari 2008 tadi ya, itu cenderung di kuartal pertama untuk mulai mendekati akhir kuartal pertama itu cenderung ada pembalikan atau koreksi yang awalnya di awal-awal tahun dia ada kenaikan dan dia pasti ada koreksi. Karena apa? Harga dari yang namanya harga emas ini tidak pernah yang namanya naik-naik terus ataupun turun-turun terus. Ada kalanya dia up atau dia rebound dan juga ada kalanya dia ada koreksi ataupun turun. Kita next lanjut ke 2015. Coba kita lihat. Kita ke tahun 2016 untuk next di sini ada dari Februari ke Maret dia cenderung sideways. Ada kenaikan dari harga 1190-an ke 1263, terus habis itu kembali koreksi lagi 1190. Di sini ada terpaut 70 poinan. Nah, di sini sideways harganya di tahun 2016 itu dia sideways cenderung dari Februari ke Maret dia sideways atau geraknya di range itu, naiknya belum begitu panjang dan turunnya juga tidak begitu tajam. Dan untuk setelah itu dilanjut dia uptrend sampai 1375. Habis itu sampai akhir tahun dia cenderung ada yang namanya koreksi atau penurunan 1122. Nah, di sini kuartal pertama untuk di tahun 2016 mulai akhir kuartal pertama di sini ditutup dengan yang namanya ada koreksi juga. Nah, oke, next kita lihat di tahun 2017 selanjutnya. Nah, di sini tahun 2017 kurang lebih juga hampir sama tahun-tahun dari 2008 tadi sampai di 2016-an. Itu dari akhir Februari ada yang namanya penurunan sampai yang namanya bulan Maret. Dari harga 1263 ke harga 1190-an. Nah, di sini ada yang namanya terpaut
penurunan di 70 sampai 80 poin di bulan bulan akhir-akhir bulan Februari sampai yang namanya Maret, dan di situ akhir Maret dia kembali rebound, kembali naik, tapi dia di sini di akhir Maret dia close tidak lebih dari yang namanya harga tertingginya dari akhir Februari, dan dimulai diteruskan dari April dia up, terus habis itu koreksi, terus up lagi di bulan Juni, koreksi lagi di bulan Juli, terus dia rebound kembali ke September memuncak dan ditutup sampai akhir Desember dia close-nya di harga 1.200-an 1.300-an. Nah, di sini kurang lebihnya kalau berdasarkan 2008 sampai 2017 itu kebanyakan bulan Februari ke Maret itu dia ada koreksi ya, sahabat trader mania GK Invest Marang. Nah, kita lihat di tahun selanjutnya di 2018 ini dari yang namanya bulan Februari ke bulan Maret ini juga terjadi yang namanya koreksi atau penurunan. Dan dari yang namanya harga 1.360 atau 50-an di sini dia terkoreksi sampai di awal Maret ini, sampai di pertengahan Maret dia di harga 1.302, 1.300-an, artinya 60 poin terkoreksi. Kita lihat dari historical yang satu kuartal pertama di akhir itu berarti cenderungnya ada penurunan. Nah, sahabat trader mania, kalau kemarin sudah dari harga 1850-an ke 1760 kurang lebih ada hampir 100 poin, itu juga cenderung penurunan. Nah, kita lihat nih, ini nanti di akhir Februari dia ditutup di up atau di down. Artinya kalau dia sudah yang namanya terkoreksi ataupun dia rebound, kalau di saat ini dia kembali naik lagi ngejar ke 1.800-an, itu pun naiknya pastinya nggak begitu panjang ya, sahabat trader mania. Dan di situ kita harus hati-hati untuk menentukan dari posisi kita. Nah, jangan lupa kita juga perhatikan yang namanya dari teknik fundamentalnya. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas di 2019. 2019 ini kurang lebihnya juga hampir sama. Dari Februari ini dari kurang lebihnya 1.350-an, terus turun Maret itu sampai yang namanya di harga 1.280-an, 1.280 sampai 90-an. Artinya dia terkoreksi kurang lebih ada 60 sampai 70 poin. Nah, kuartal pertama, di akhir kuartal pertama itu kebanyakan mayoritas dia terkoreksi. Karena apa? Di awal tahun dia sudah yang namanya cenderung up atau cenderung yang namanya naik. Nah, di saat yang namanya seperti ini di akhir kuartal pertama itu biasanya ada yang namanya koreksi. Tentunya koreksi dari dan juga rebound itu juga diperhatikan, reboundnya pastinya sebelum yang namanya naik lebih dari yang namanya dari batasan resisten yang kuat, itu biasanya dia masih terkoreksi panjang untuk turun. Nah, kita kilas di tahun 2020 kemarin, tahun kemarin ya. Di bulan Februari nih, dari awal tahun dia cenderung up, kuartal pertama di awal tahun dia cenderung up. Terus di sini mulai yang namanya mulai mendekati akhir kuartal pertama di tahun 2020. Ini dari Februari, ini kita coba lihat tertingginya sampai di 1690-an. 90-an, terus ini turun tajam di Maret itu sampai di harga 1400-an 50-an. 1450-an. Nah, artinya apa? Dari sini 1650-an ke 1450-an ada 200 poinan. Nah, sahabat trader mania GK Invest Marang, di sini ada yang namanya di akhir kuartal itu selalu terjadi yang namanya koreksi. Dan setelah terjadi koreksi tajam biasanya dia akan rebound kembali naik. Nah, apakah di saat ini nanti kita bisa lihat nih untuk sahabat trader mania di tahun ini ya. Coba kita lihat nih. Untuk yang namanya di tahun ini nih. Nah, untuk saat ini
sahabat trader mania, ini kita juga di bulan Februari mendekati akhir dan di sini dari yang namanya Januari dia sudah up, dia cenderung terus di sini rally agak turun. Di sini dari sebelumnya ini tertingginya kita coba lihat di terdekat resisten terdekatnya itu di 1850 55. Terus untuk ini untuk terendahnya support terendahnya itu di 1760 dan harga sekarang running di 1790-an. Nah, artinya ini sudah mulai yang namanya kuartal pertama mendekati akhir, itu dia sudah ada yang namanya koreksi turun. Nah, ini dia ada yang namanya chart pergerakannya dia kembali rebound ataupun naik karena dari biasanya kalau kita pakai yang namanya indikator atau alat bantu ya untuk cara menganalisa ataupun cara untuk memprediksi di mana harga mau naik apa mau turun kita kan ada yang namanya suatu indikator. Nah, biasanya kita salah satunya kita bisa pakai nih seperti Bollinger Band ataupun parabolic chart di sini ataupun stokastik oscillator untuk membantu yang namanya arah kita mau naik atau mau turun nih. Biasanya kan seperti itu untuk memudahkan kita cara membaca grafik ataupun chart. Nah, sahabat trader mania GK Invest Semarang, kurang lebihnya kalau berdasarkan Februari atau kuartal pertama dimulai akhir kuartal pertama di tahun 2021, kalau misalkan kita lihat nih dari harganya dari Februari itu tadi dia sudah mulai terkoreksi turun dan di sini sudah yang namanya mulai up, bangkit lagi up. Candle-candle yang hari kemarin sama hari ini dia cenderung ada kenaikan. Akankah dia naik sampai yang namanya 1854 kembali ataukah dia tidak mencapai ke situ? Misalkan contoh kata sampai di 1820-an ya, itu dia kembali yang namanya terkoreksi turun lagi. Itu biasanya tergantung yang namanya kita lihat dari coba dari berita-beritanya ya. Kita coba nih, kita lihat dari beritanya. Coba nih kita lihat beritanya nih. Coba ya, kita lihat di kalender ekonomi ataupun di berita-berita. Nah, untuk hari ini kurang lebihnya beritanya belum ada yang begitu signifikan atau bervolatilitas tinggi untuk yang pengaruh dari US dollar maupun harga emas. Hari ini kebanyakan datanya masih yang namanya low impact ataupun data yang volatilitasnya rendah itu di USD aktivitas nasional Fed Chicago dari bulan Januarian itu diprediksikan 0,52 dan indeks utama S juga dari 0,3 ke 0,4. Untuk lelang surat utang itu di 0,040 sampai 0,060%. Di sini jam-jamnya kurang lebihnya di 20.30 sampai di 23.30. Nah, biasanya di tengah malam itu kalau kita perhatikan nih hari besok ya untuk nih. Nah, di sini ada yang namanya pidato anggota FOMC Bowen di jam 03.30. Tapi biasanya pidatonya kalau selain yang namanya dari gubernur bank sentralnya itu tidak memberikan sedikit celoteh-celoteh yang pengaruh dari pergerakan-pergerakan US dollar itu biasanya harga emas tidak berpengaruh. Oke, artinya apa? Teman-teman, kalau kita coba lihat nih yang tadi kita coba lihat untuk grafiknya.
Coba kita lihat nih grafiknya di tahun 2021, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, sekarang harga rand di 17.9091 ya, sahabat trader mania. Di sini artinya apa? Kalau dia tidak ada yang namanya berita-berita fundamental, dia selalu yang namanya memanfaatkan pembalikan ataupun dia rebound kembali itu berdasarkan yang namanya dari teknikal. Nah, ini di sini coba kalau misalkan kita sedikit nih tarik dari harga yang tertinggi terdekatnya ya, di harga ini ya, teman-teman. Nah, dari tertinggi terdekatnya ini kita di 1855, coba 1855 ke 1760. Kalau berdasarkan Fibonacci yang kita tarik ini untuk yang namanya daily, dia sedikit ada yang namanya mengejar ke pembalikan ya. Itu di kisaran 38,2%. Itu yang saat ini terdekat. Coba kita lihat. Kalau untuk yang ini di 1796. Nah, artinya kalau misalkan daily ini dari yang namanya 38,2%-nya dia ini tercapai, dia pasti akan ngejar ke 50%-nya. Dia kisaran di harga 1808 untuk yang namanya daily-nya ya untuk saat ini. Karena apa? Dia open marketnya tadi di 1780-an dan sekarang kan di 1780 masih cenderung naik terus. Dan high untuk saat ini dia masih sudah menyentuh di 94, 1794,80 untuk hari ini tadi. Dan sekarang kan di 90-an. Nah, di sini kalau berdasarkan yang namanya dari kita lihat Fibonacci-nya, untuk teknikal dari Fibonacci-nya kita dia ngejar ke 38,2%, yaitu di area 1796. Jika 1796 ini nanti ke break hari ini, dia lari ke 50%-nya itu di 1808 dan itu jika biasanya ya itu kalau harga-harga krusial ini ditembus 1800, 1803 sampai 1808 ini ditembus, dia pasti akan yang namanya meneruskan naik lagi. Dan terjauhnya kalau kita lihat dari pembalikan biasanya dari reboundnya di 61%, itu biasanya terjadi yang namanya koreksi itu di 18.18.9 atau paling terjauhnya di 18.21 berdasarkan Fibonacci atau teknikal kita dari presentasinya ya. Teman-teman sahabat trader mania, kalau misalkan sekarang ini, kalau kita saran untuk XAU, jika tidak terjadi yang namanya berita dadakan, hari ini tadi kita sudah ulas tadi, beritanya tidak begitu mempengaruhi, makanya harganya cenderung terjadi yang namanya rebound atau pembalikan naik, kita bisa buy. Nah, tapi sahabat trader mania jangan lupa yang namanya pasang buy stop atau sell stop ya. Kalau misalkan kita buy berarti kita pasang sell stop ataupun kalau misalkan dana yang kita transaksikan mepet, kita jangan sampai lupa pakai yang namanya stop loss, batasan stop loss. Dan untuk batasan stop loss sendiri di sini kita coba dari kita ambil dari terendahnya di hari kemarin itu di harga 1775 ya untuk opennya di 1775, terus paling terendahnya itu di 1760. Nah, selagi misalkan dia pembalikan turun di 1775, dia akan ngejar ke 1760, itu teman-teman bisa lakukan yang namanya eksekusi, mau pasang stop loss ataupun yang namanya pasang sell stop. Untuk batasannya kurang lebihnya untuk jangka harian hari ini kurang lebihnya di 1775 sampai di terjauhnya di 1760. Apabila dia ada koreksi turun sampai ke sini, otomatis segera kita melakukan yang namanya evaluasi atau evakuasi, di mana kita tindakan yang pas atau tepat berdasarkan manajemen masing-masing. Karena ada yang tahan ataupun di hold karena apa, dananya masih longgar ataupun dananya masih banyak, bisa top up. Tapi kalau untuk dana yang masih mepet, sudah mepet, di sini sudah yang namanya kelihatan call marginnya nih. Misalkan contoh kata sudah hampir di 200% ataupun 200 di 300%.
Nah, teman-teman bisa yang namanya melakukan top up. Jangan sampai nanti mendekati 100% atau bahkan sudah di bawah 100% itu baru yang namanya melakukan top up. Dan biasanya kalau terjadi yang namanya hektik, kalau seperti di bawah 100% atau call marginnya sudah di bawah 100%, biasanya sudah tidak ketolong lagi dan nanti bisa terlikuidasi oleh sistem. Makanya dipersiapkan apabila yang namanya terjadi seperti itu, kita harus hitung dari awal manajemen risiko sekarang. Kalau misalkan sekarang di 92, kuatkah dana saya tertahan sampai di yang namanya 1775 sampai terjauhnya di 1760. Kalau kita pakai lotnya berapa, kita hitungkan. Contoh kita pakai satu lot, kalau di 1790 ke 1775 kurang lebih 15 poin, itu kita harus hitungkan. Kalau satu lot berarti 15 juta. Kalau untuk yang di 1760 kurang lebihnya kita harus ada yang namanya 30 poinan. Berarti 30 juta kalau pakai satu lot. Nah, di situ kita harus yang namanya ingat selalu yang namanya ketahanan dana kita di berapa poin kita harus top up, di berapa kita harus yang namanya hold, dan juga kasih batasan stop loss ataupun sell stop atau buy stop. Oke, sahabat trader mania, untuk pergerakan hari ini kurang lebihnya seperti itu. Kita analisa berdasarkan yang namanya chart di tahun-tahun dari 2008, kita ulas dari 12 tahun terakhir ya. Dari 2008 itu sampai di 2020 kemarin, cenderung dari bulan Februari ke Maret itu ada yang namanya penurunan. Makanya teman-teman di sini apabila terjadi yang namanya rebound, itu kita juga bisa buat patokan, paling di sini nanti kalau dia belum yang namanya ngejar ke itu tadi batasan-batasan yang kita sudah ulas, otomatis harga masih yang namanya cenderung kembali koreksi. Oke, apakah di sini ada pertanyaan? Coba kita lihat dulu untuk di chart teman-teman untuk di setengah jam ke depan, karena kita sudah bahas 32 menit untuk yang namanya ulasan-ulasan di harga emas, dan nanti kita buka dari yang namanya pertanyaan dulu, habis itu kita lanjutkan ke crude oil ya, kalau misalkan waktunya masih bisa untuk yang namanya kita ulas. Oh ya, ini ada sebuah pertanyaan dari Faiz. Modal $1.500 idenya atau amannya open posisi berapa lot, Pak? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Faiz atau Pak Faiz, di sini jika jenengan modal 1.500, idealnya kalau transaksi di emas itu pakai yang namanya terkecil 0,1. Kalau 0,1 kurang lebihnya satu poinnya 100.000. Untuk ketahanan dananya itu kurang lebih di 150 poin. Nah, jika saat ini kita open buy, contoh kata di harga sekarang nih ya, untuk teman-teman ya, coba kita lihat di harga sekarang nih, kalau di harga sekarang nih 1791 kita open buy, itu otomatis masih bisa menahan 150 poin lagi. Kalau kita enter pakai 0,1 lot dengan dana $1.500 atau 15 juta. Artinya di manakah saya akan menemui yang namanya call margin atau yang namanya MC atau CM? Di sini dari 1791 dikurangi 150 poin. Kurang lebihnya di harga 1550-an. Nah, 1550-an ini masih panjang banget untuk ketahanan dana jika kita enter 0,1. Nah, kalau kita lihat berdasarkan yang namanya terendahnya kemarin itu di 1760, artinya kita masih punya ketahanan dana 120 poin lagi jika kita enter yang namanya buy di 1760. Ketika di saat itu kita harus yang namanya lakukan yang namanya manajemen risiko berdasarkan masing-masing. Kalau kita mau hold, ya otomatis sahabat trader mania Geek Invest Semarang jangan sampai yang namanya kita ambil posisi lagi. Kalau kita mau hold ya,
untuk yang namanya di posisi itu, oh ini udah kelihatan turun nih, saya hold dulu lah. Nah itu berarti kita harus segera yang namanya locking atau kita kunci dulu kalau kita mau tahan. Jangan sampai kita hold di situ kita tidak melakukan tindakan, kita hold tapi kita biarkan, kita tidak top up dan kita juga tidak yang namanya lakukan locking. Kalau top up kan otomatis kita menambah ketahanan lagi. Tapi kalau kita misalkan locking di situ kan kita sudah stop untuk modal kita segitu, tapi kita pembatasan yang namanya di locking dulu untuk ketahanan dana berikutnya kan gitu. Oke, untuk sahabat trader mania coba kita buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk Mas Faiz atau Pak Faiz kurang lebihnya modal 1.500 idealnya itu di 0,1 lot ya untuk transaksi di pair emas. Karena untuk ketahanan dananya biar bisa 100 poin lebih. Jadi dalam satu hari kita bertransaksi tidak risk. Dan kalau misalkan hari ini kita enter buy, otomatis kita masih aman aja. Karena apa? Terendahnya di 1760 itu masih cuma 30 poin saja. Oke, coba kita buka pertanyaan yang lainnya. Coba kita lihat-lihat. Oke, kalau kita sambil nunggu belum ada pertanyaan, coba kita ulas ya. Kita buka untuk sedikit di pair crude oil atau CLR. Coba kita buka ya untuk dari yang namanya Oke, sahabat trader mania kita buka nih untuk CLR atau crude oil. Coba kita setting dulu ya, teman-teman, biar gambarnya terlihat lebih enak dilihat nih. Coba kita setting biar teman-teman juga tahu gimana cara nyetingnya kalau kita pakai MetaTrader. Oke teman-teman, kita coba lihat nih untuk yang namanya dari crude oil. Untuk pergerakan di harian, untuk pergerakan di harian untuk crude oil ini sekarang harga runningnya di harga 59,70 dolar per barel ya. Kemarin sempat yang namanya kita lihat coba nih di tanggal 18 kemarin itu dia memuncak di harga kurang lebihnya 62,24. Oke. Di harga 62,24 untuk di tanggal 18 kemarin. Dan harga running sekarang, harga yang jalan sekarang di harga 59,70,71. Nah, di sini untuk crude oil area-area yang kemarin sudah minggu kemarin kita bahas, kalau dia sudah mendekati dan bahkan melewati dari harga 60, artinya apa? Sahabat trader mania, kita sudah posisi yang namanya dia overbook. Dia pasti akan terjadi yang namanya overbook dan dia akan koreksi turun. Dan di sini kemarin tanggal 18 dia puncaknya di 62. Jika kita sudah yang namanya ambil sell, di sekarang kita bisa likuidasi 3 poin.
dari 62 ke 59, kurang lebih 3 poin. Nah, di sini kalau kita enter pakai satu lot kurang lebihnya kita sudah profit di $3.000 ya atau 30 juta kalau kita pakai satu lot. Kalau kita pakai 0,1 otomatis profit kita sudah yang namanya 3 juta atau $300. Nah, untuk prediksi ke depan dari yang namanya crude oil di bulan Februari, ini kalau crude oil di bulan-bulan Februari tahun kemarin sama tahun ini berbeda ya. Karena di tahun kemarin itu di awal-awal tahun sampai yang namanya akhir kuartal itu baru terjadi yang namanya lockdown ataupun wabah virus COVID-19 ini mulai merambah atau menyebar kemana-mana. Jadi kemarin itu kita tidak bisa yang namanya jadikan untuk patokan atau prediksi atau acuan di mana harganya normalnya di harga berapa. Kemarin terkoreksi di tahun kemarin itu sampai jauh. Itu kurang lebih sampai harga 6,61. Coba kita lihat ya di bulan kita berdasarkan monthly nih. Oke, kita lihat untuk chart monthly di crude oil itu bulan 4 dia terendahnya 6,61 di bulan 4 April di tahun 2020. Nah, tetapi kalau kita lihat di tahun yang sebelumnya, contoh nih, kita coba lihat dulu ya, teman-teman. Untuk tahun 2018 itu di awal tahun 2018 2000 nah 2018 ini dia di harga kisaran untuk opennya di 60. Terus tertingginya saat itu 2018 ke 2019 tertingginya di harga ini bulan 10 di bulan 10 2018 ini di harga 76. Nah, 76,78 tahun 2018. Tahun 2017 kita coba lihat di kuartal pertama awal tahun itu dia di harga kurang lebihnya 52, masih di harga di atas 40-an. Terus tertinggi tahun 2017 kalau kita lihat nih di sini memuncaknya itu di bulan 12 akhir itu di harga 60,48. Nah, sahabat trader mania, kalau kita ulas dari 2017, 2018, 2019, kalau di tahun 2020 ini kemarin itu untuk bulan-bulan yang namanya kuartal pertama mau ke kuartal kedua tidak bisa yang namanya jadi acuan. Kenapa? Kemarin terjadi yang namanya fundamental atau berita yaitu pandemi itu yang mengakibatkan lumpuh total, lockdown di hampir seluruh dunia itu melakukan lockdown. Di sini dia terjadi yang namanya pelumpuhan atau dia tidak memproduksi dan di sini harganya juga cenderung turun sampai 6,61. Nah, sebenarnya untuk para trader mania di saat pandemi kemarin itu awal pandemi itu saat yang bagus untuk yang namanya invest ke crude oil ya. Dengan modalkan contoh kata nih di sini kalau kita pakai lotnya 0,1 kita cuma membutuhkan dana di kurang lebih 10 juta sudah cukup. Karena apa? Tanah dana kita cukup dengan yang namanya 6 juta di harga 6,61 dan untuk biaya dana jaminannya cuma 2 juta otomatis 8 juta. Kalau kita dana masuk 10 juta sudah cukup. Dan di sini kalau misalkan sampai di harga sekarang itu 59 sampai 60-an sudah naik ke 54 poinan. Artinya kita sudah cuan yang namanya kurang lebih 54 juta. Dari modal 10 juta naik sampai yang namanya 54 juta. Untuk profitnya kurang lebihnya kita tunggu dari April sampai yang namanya sekarang di bulan Februari itu kurang lebih 8 bulanan, belum ada 1 tahun. Dana kita sudah yang namanya bertambah kurang lebihnya hampir mendekati 500%. Nah, di sini sahabat trader mania, apabila jika terjadi yang namanya harga-harga di bawah 40 ataupun 20, jangan lupa yang namanya jangan menyanyiakan kesempatan untuk yang namanya gabung. Apalagi kalau misalkan sahabat trader mania bisa gabung di GK Invest Semarang ya. Itu ada beberapa promo-promo ataupun
reward-reward yang menarik juga, dan juga biaya-biaya transaksi juga lebih kecil, dan dari spread-spreadnya juga lebih kecil daripada yang lain, dan juga kita juga ada yang namanya fasilitas-fasilitas di mana apabila masuk dengan tertentu itu juga bisa yang namanya, kalau di produk oil ini semua sudah yang namanya free biaya inap atau free swap. Dan di sini jangan lupa teman-teman sahabat trader mania yang belum tahu atau belum gabung di GK Invest, segera masuk, segera gabung, karena apabila di tahun 2018 ini terulang untuk tertingginya sampai 76, itu kita bisa sell atau kita bisa jual, atau untuk di crude oil ini kalau sekarang sudah mendekati di 60-an, hampir 70-an, ini area-area jangan sampai kelewatan lagi. Oke, teman-teman, sahabat trader mania GK Invest Semarang, coba kita buka lagi untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini. Kita sudah sedikit ulang crude oil atau minyak bumi atau crude oil CLR ini, di mana proyeksinya di sini kedepannya harapannya kita mulai susun sell nih di area di atas 60-an. Tinggal nanti tunggu harga normalnya dia di kisaran sampai 40-an kembali. Dan kalau sahabat trader mania, untuk yang namanya kita transaksi di crude oil ini biasanya jangka panjang. Oke, kita coba lihat kembali untuk pertanyaan berikutnya dari Andini. Modal 10 juta dapat 54 juta, itu posisi aman atau tidak ya Pak? Apakah ada biaya inap? Oke, untuk Kak Andini atau Mbak Andini di sini atau Ibu Andini, di modal 10 juta itu di saat bulan April 2020 kemarin, dan itu harga terendah di 6,61, dan kalau kita pakai 0,1 otomatis ketahanan dana kita cuma 6.600.000. Jika kita modal 10 juta otomatis kita tidak dapat, tidak bisa yang namanya terlikuidasi atau misalkan MC, karena kita sudah perhitungan di situ. Nah, kalau misalkan sekarang, misalkan dulu kita sudah invest di April 2020 dengan modal 10 juta, bisa sampai 54 juta. Kenapa? Sekarang harga running sudah di 59 bahkan 62 tertinggi kemarin di tahun 2021 ini. Nah, jika sekarang kalau kita mau enter yang namanya buy sekarang di sini untuk crude oil, kita perlu hitungkan yang namanya kalau kita pakai 0,1 otomatis minimalnya di 62 juta untuk yang namanya ketahanan dana, dan untuk dana jaminannya kurang lebih 2 juta, kurang lebihnya untuk invest masuk di 70-an kalau di harga yang sekarang ya, kalau kita mau enter buy. Tapi kalau kita mau enter sell, kita perhitungkan cuma di harga tertinggi di tahun 2018 kemarin itu di 76. Kalau sekarang di harga 60 otomatis cuma 16 poin. Jika kita masuk di 70 juta, kita bakal ketarik cuma 16 juta, otomatis masih kita punya 60 juta kembali. Atau di kisaran 50-an, 55 juta ya. Kita bisa untuk extend kembali. Kalau sekarang untuk kita posisi di crude oil untuk minimal kita enter 0,1 biar kita bisa averaging ketika naik sampai di 76, itu kita minimal di 70 juta. Kalau kita pakai satu lot otomatis dikalikan 10 kali lipatnya ya, berarti di angka 70.000. Nah, berarti di sini kita sudah tahu nih kondisi saat ini kita baik buy atau sell untuk crude oil, tentukan yang namanya dari sekarang. Posisi kita dari yang namanya ekonomi kita sendiri ya, untuk mau masuk di GK Invest dengan di produk oil itu semua sudah biaya inapnya sudah free untuk produk crude oil. Jangan takut kalau misalkan kena biaya inap. Di sini sudah free. Oke, untuk kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Faiz lagi. Untuk sell crude untuk long term bisa di kisaran berapa ya Pak jika open sell 0,2 lot? Oke, kita hitungan jika kita 0,2 lot otomatis kita dana jaminan 4 juta kita hitungan di situ. Nah, kalau kita untuk long term dari harga 60 sekarang ini kita mau sell, otomatis jika terparahnya sampai di 76 kita berarti membutuhkan 16 poin dikalikan 2 juta, otomatis 32 juta. Nah, untuk sekarang kalau misalkan kita mau sell 0,2 otomatis kita masuknya minimal berapa? Untuk ketahanan dananya di 32 juta. Artinya 40 juta kita sudah save. Kalau misalkan sampai di 76
kita enter di 0,2. Nah, di situ kita jika kita mau sell lagi di area situ, kita harus yang namanya top up. Untuk yang namanya lebih safe lagi, berarti kita bisa pakai yang namanya 10.000 US dollar atau 100 juta. 0,2 di area situ nanti kita bisa sell kembali. Jadi nanti untuk targetnya di harga 40-an, otomatis kita sudah yang namanya 20 poin lagi. Nah, di sini sahabat trader mania, apabila kita mau sell crude oil kurang lebihnya untuk saat-saat ini ya, kita untuk long termnya, untuk jarak terjauhnya itu di 76, untuk yang namanya resisten terkuatnya di 2018 karena belum tertembus lagi. Di 2020 kemarin sempat yang namanya dia jatuh, itu sebenarnya kesempatan kita untuk buy atau beli untuk yang namanya long term, karena harga crude oil kurang lebihnya larinya di harga kisaran 40 sampai 60, 70 itu biasanya krusial terjadi yang namanya berita-berita yang pengaruh dari minyak. Nah, oke, sahabat trader mania, untuk Mas Faiz atau Pak Faiz di sini kita sudah jawab untuk pertanyaannya. Sell crude oil untuk long term 0,2 jika open posisi di kisaran antara 60 ke atas, di atas 60-an. Di harga di atas 60-an. Dan untuk posisi masuknya kurang lebihnya tadi kita sudah hitungan juga. Minimal kalau misalkan kita sampai terjauh terparahnya pakainya 10.000 US dollar ya. Jangan sampai kita mepet hitungannya. Kita pakai 0,2, kalau 10 poin kita cuma hitungkan yang namanya 20 juta. Wah, di sini sangat risk banget. Di sini sangat yang namanya risk. Kalau misalkan kita sampai menghitungkannya terlalu mepet. Oke, masih kita tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk pembahasan crude oil dan peluang emas di kuartal pertama 2021 ini. Nah, sahabat trader mania, ini kita coba yang namanya sharing kembali ya. Kita publikasikan. Jangan lupa sahabat trader mania, setiap hari Senin, setiap hari Kamis itu ada edukasi online dari GK Invest Semarang jam 2 siang. Dan juga ada edukasi tambahan dari khusus kantor GK Invest Semarang, tidak bisa didapatkan di kantor yang lain, antara lain yaitu ada live trade di pialang-pialang atau kantor-kantor yang lain. Tidak ada yang namanya live trade. Di sini kita mengadakan live trade, live transaksi. Jadi di sini nanti klien semua akan dibimbing yang namanya transaksi. Apabila transaksi yang belum paham dan juga masih nol, itu juga kita akan bimbing sampai bisa. Dan di sini di edukasinya gratis. Cukup yang namanya apabila pengen yang namanya dapat tambahan ataupun lucky draw atau undian, yaitu di GK Invest Semarang ada undian 1 gram emas bahkan sampai 10 gram emas itu di 2 minggu sekalian ya. Itu syaratnya harus gabung di GK Invest Semarang. Minimal di 2000 lah, 2000 dolar. Setidaknya biar bisa yang namanya akun free swap ya, dan untuk transaksinya biar tenang, untuk bisa long term, nggak cuma middle ya, ataupun dia di daily. Nah, oke, sahabat trader mania, ini waktu kita tunggu tinggal 7 menit lagi untuk perjumpaan kali ini. Untuk peluang emas di kuartal pertama 2021, apabila tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Kita tunggu sampai 7 menit, 6 menit ke depan. Dan sambil yang namanya jangan lupa follow IG, YouTube, share ke teman-teman link-link YouTube kita, dan juga jangan lupa ikutin seminar-seminar webinar dari GK Invest Semarang. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan, karena kalau sampai ketinggalan sahabat trader mania GK Invest Semarang dan seluruh Indonesia pasti akan menyesal dan cuma gigit jari ya kalau misalkan melihat teman-teman yang lain itu profit, mengatakan salam profit dari GK Invest Semarang, tetapi yang lainnya tidak bisa yang namanya mengikuti, cuma gigit jari. Itu kan rasanya sakit banget. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya, selalu follow, selalu lihat
perkembangan-perkembangan baik itu IG, baik itu YouTube, baik itu aplikasi-aplikasi yang lainnya, konten-konten yang lainnya di TikTok dan lain sebagainya. Jangan sampai yang namanya tidak melihatnya. Dan jangan lupa berikan like, komen, follow, dan share ke teman-teman yang lainnya supaya biar bisa terpublikasi. Karena sedikit yang namanya ilmu apabila itu disampaikan atau itu dibagikan ke teman-teman yang lainnya itu bisa bermanfaat, itu kan otomatis juga menjadi yang namanya tambahan ya. Kalau biasanya di kepercayaan saya itu pahala ya atau tambahan pahala dari yang maha kuasa. Nah, di sini jangan sampai yang namanya sia-sia saja nih. Ada kesempatan kita tidak gabung, ada keinginan, ada kebiasaan dan ada kesempatan juga untuk share, kita tidak share, mubazir, cuma tidak dibagikan, cuma berhenti di kita sendiri dan kita sendiri tidak mau yang namanya mempelajari, otomatis jadi salah satu trader yang gimana ya, menurut kita trader yang kurang bisa sosialisasi lah atau kurang bisa yang namanya mempublikasikan ke teman-teman. Itu artinya apa? Kita profit, teman-teman tidak profit. Wah, itu kan sayang nih. Kalau misalkan kita profit, teman-teman profit, semua profit, otomatis kan yang diharapkan bisa nanti nobar bareng, nongkrong bareng, di sini bisa nanti yang namanya live trade. Apabila yang namanya cuan semua, otomatis di sini enjoy. Dan untuk trading pun nyaman-nyaman aja. Pasti apabila yang namanya mendengar dari trader-trader yang lain, kok wah saya MC, saya loss, saya sudah yang namanya habis sekian 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 sekian. Kita cuma yang namanya bisa oh seperti itu. Jadi untuk yang pengalaman teman-teman yang misalnya kurang pas atau kurang bagus bisa kita patahkan. Karena apa? Kita di sini berbeda dengan pialang-pialang ataupun dari yang namanya perusahaan yang lain untuk edukasinya. Oke, sahabat trader mania, kita masih tunggu untuk 3 menit ke depan untuk pertanyaan-pertanyaannya masih kita tunggu. Tadi ada Faiz dan Andini, ada 3 pertanyaan kita sudah jawab dan kita sudah bahas semuanya, baik itu emas maupun dari yang namanya crude oil. Dan juga tanya modal idealnya berapa. Di sini kita juga sudah hitungan juga. Apabila teman-teman yang masih belajar, tahap yang namanya mau mengenal trading, jangan sungkan hubungin kantor GK Invest Semarang, khususnya di kita ya, dihubungin saya di channel-channel YouTube saya dan juga channel YouTube GK Invest Semarang, atau bisa datang ke Wisma HSBC lantai 7, cari yang namanya SPV Ediartoyo ya, jangan yang lain. Oke, sahabat teman-teman trader mania Semarang, di sini kita cuma tinggal waktu 2 menit lagi nih, kita akan tutup. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Apakah sudah berakhir sampai di sini? Semoga untuk apa yang sudah kita share atau kita sudah pelajari hari ini bersama teman-teman, semua bisa bermanfaat, semua bisa yang namanya membawa cuan, membawa yang namanya profit. Wah, di sini sudah yang namanya mendekati di 94 nih, teman-teman, di 94 kembali, sudah mulai di 38,2%-nya atau di 1796-nya sudah mulai hampir ketembus. Artinya harga cenderung masih yang namanya up. Sudah positif yang namanya up. Jika tadi di 1790 atau 91 kita sudah buy, sekarang sudah yang namanya cuan 3 poin. Oke, teman-teman jangan lupa selalu ikuti ya untuk seminar-seminar dari GK Invest Semarang. Oke, untuk kali ini ada pertanyaan lagi dari Pat Lokbere. Oh ya, gimana untuk dari Papua nih? Salam dari Papua, salam dari Semarang juga.
Masih kita tunggu nih. Untuk dari Padlock Bere, ini mau tanya tapi pertanyaannya masih skip nih. Kita tunggu atau kita tinggal ya, teman-teman. Coba kita kan ya. Coba kita tunggu nih. Kita kasih tambahan waktu untuk biar bertanya. Kesempatan sahabat kita nih, sahabat trader atau sahabat GK Invest Semarang yang berada di Papua. Ayo masih kita tunggu untuk pertanyaannya. Kita tunggu kasih 1 menit ya untuk pertanyaannya. Oh, oke. Kalau 1 menit ini belum tanya, otomatis nanti kita akan jawab di next dari live trade ataupun seminar dari GK Invest Semarang. Oke. Salam dari Semarang buat orang Papua. Semua sehat semua, aman semua, damai semua ya. Untuk sahabat yang ada di Papua. Oke. Terima kasih untuk sahabat Trader Mania GK Invest Semarang yang dimanapun kalian berada. Perjumpaan kali ini dari yang namanya seminar ataupun webinar kali ini kita tutup dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa yang kita sudah diberi kesempatan untuk yang namanya memberikan peluang emas di kuartal pertama 2021 ini. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sahabat Trader Mania GK Invest Semarang, salam profit dan sukses semuanya.